Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita dapat ketemu lagi di pertemuan kedua di mata pelajaran instalasi motor listrik khusus kelas 11. Mungkin baru kali ini anak-anak ketemu dengan Bapak pada meskipun tidak tatap muka langsung, meskipun melalui online. Lebih baiknya kita mulai dulu pelajaran hari ini, tapi sebelumnya Bapak memperkenalkan diri dulu. Ini nama Bapak ya, Bapak Ahmad Ridwan Aliwaryono, SPD. Bisa dipanggil Bapak Ridwan saja. Alamat saya Jalan Nonggoswati, Gangguan nomor 4. Ya. Ini ada nomor WA khusus siswa ini, ya, 081912253666. Terus ada email saya, ada Facebook, juga anak-anak bisa gabung di Teknik Listrik SMK Negeri 2 Pamekasan. Itu ada grupnya sana, silahkan gabung karena di sana saya khususkan untuk materi perkembangan tentang kelistrikan juga ada di sana. Juga ada YouTube-nya yaitu Ridwan Aliwaryono, silakan. Di sana juga banyak video-video yang saya upload tentang kegiatan SMK Negeri 2 Pamekasan. Setelah itu saya tampilkan juga ini untuk Facebooknya. Nah, Anda bisa gabung di sini Teknik Listrik SMK Negeri 2 Pamekasan. Ini isinya contohnya seperti ini tentang penerangan, ada di sini ini tentang motor, tentang overload, tentang smart relay juga ada. Nah, ini. Jadi banyak. Nah, kalau gabung di sini silakan. Jadi teori tidak hanya melalui buku tapi juga melalui media sosial. Facebooknya juga ada di sini. Ini kegiatan LKS, waktu latihan, waktu ujian, di sini juga ada. Dan juga pembelajaran nanti saya upload di YouTube juga. Jadi selain video ini juga bisa buka link YouTube-nya aja. Itu sementara pengenalan dari saya. Kita langsung ke materi. Pertemuan kedua mata pelajaran instalasi motor listrik yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 kelas 11 L2. Dan hari Rabu nanti tanggal 29 Juli 2020 yaitu kelas 11 L1. Ya, pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang jenis-jenis motor dan karakteristiknya. Kalau yang belum dipahami coba dibaca lagi, didengarkan, ditonton videonya tentang motor itu. Ya. Kalau belum ngerti bisa nanti japri ya ke Bapak. Ya. Untuk KD ya pertemuan kedua kita akan membahas 3.2 yaitu memahami macam-macam pengendali motor listrik. Untuk keterampilannya membedakan macam-macam pengendali motor listrik. Nah, untuk keterampilannya kita karena ini masa pandemi kita tunda dulu. Jadi prakteknya nanti kalau sudah pandeminya insya Allah moga-moga cepat berakhir, nanti tinggal prakteknya saja, keterampilannya saja. Ya. Di sini pada pertemuan ini kita akan membahas mengidentifikasi macam-macam pengendali motor listrik, membedakan macam-macam pengendali motor listrik berdasarkan fungsi dan penggunaan pengendali, dan terakhir mengklarifikasi bagian-bagian komponen yang terdapat pada tiap pengendali motor listrik. Di kelas 11 itu mata pelajaran instalasi motor listrik itu ada 18 KD.
Tapi khusus kelas 11 itu hanya kita bahas nanti, kita pelajari sampai 3.9. Jadi dari ini kemarin memahami jenis dan karakteristik, memahami macam-macam pengendali motor listrik, terus sampai terakhir nanti mengevaluasi rangkaian kendali elektromagnetik. Di sini terakhir ini sampai akhir. Jadi dalam 1 tahun kita akan membahas 9 KD. Ya. Nah, kita sudah sampai ke KD kedua sekarang. Ya, kita langsung ke materinya. Materi ini nanti saya share di grup ya, baik melalui pakai PowerPoint atau pakai video nanti. Ya. Pokoknya segala macam, kalau nggak bisa pakai video nanti. Atau pakai PDF saya kirim nanti. Pengantar sistem kontrol pengendali motor listrik, ini pertemuan kedua. Lanjut. Ini tujuannya sudah tadi. Nah, pengendalian motor listrik menurut fungsinya terdiri dari 3 jenis, yaitu pengendali saat mulai berjalan atau starting, ya, dikendalikan saat mulai berjalan atau starting, pembalikan arah putaran, ya, atau di sini running, ya, waktu berjalan, dan yang ketiga pengendalian pada saat motor berhenti atau stopping. Jadi ada starting, running, dan stopping. Maaf, saya ulang lagi ya. Pengendalian motor listrik menurut fungsinya ada 3. Tolong diingat. 1, starting, yaitu pengendalian waktu motor berjalan. Yang kedua, running. Yaitu running, pengendalian waktu sudah berjalan, ya. Kalau tadi starting mulai berjalan, kalau running sudah berjalan. Terus pengendalian motor berhenti itu namanya stopping. Jadi starting, running sama stopping. Lanjut. Adapun dilihat dari penggunaan alat pengendali dapat dibagi menjadi 3. Ini jadi 3 juga, yaitu pengendali manual, ya, secara manual. Yang kedua, pengendali secara semi otomatis, dan yang ketiga, pengendali secara otomatis. Ya. Dikendalikannya itu secara manual, semi otomatis, dan secara otomatis. Nah, habis ini saya terangkan 3-3-nya ini. Ya. Tahap pengoperasian motor tadi starting, mulai berjalan atau mulai jalan atau mulai beroperasi. Daya motor kurang dari 2,25 kW, berarti 2250 watt. Pengoperasian motor disambungkan secara langsung. Jadi kalau kurang dari 2,2 kW itu motor disambung secara langsung atau direct online. Direct online atau disingkat lagi DOL, DOL. Daya motor lebih dari 2,2 kW pengasutannya dengan pengendali awal motor starter yang bertujuan untuk meredam arus awal yang besarnya 5-7 arus nominal. Nah, jadi kalau di atas 2,2 kW itu menggunakan pengendalian awal motor. Ya. Dikendalikan apa? Nanti diterangkan. Ya. Ini startingnya. Jadi startingnya ada 2. Kalau di bawah 2,25 kW itu menggunakan langsung atau DOL, direct online. Kalau di atas 2,25 kW itu menggunakan pengendalian awal atau motor starter. Nah, ini beroperasi waktu jalan atau berputar atau running bahasa Inggrisnya. Beberapa saat setelah motor mulai jalan, arus yang mengalir secara bertahap segera menurun ke posisi arus nominal. Selanjutnya, motor dapat dikendalikan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya dengan pengaturan kecepatan, pembalikan arah perputaran, dan sebagainya. Jadi setelah berputar,
Itu biasanya start awalnya besar, habis itu sesuai dengan arus nominal, nah itu baru bisa kita kendalikan motor itu. Ya, bisa pengaturan kecepatannya atau balik putarannya. Ya. Itu namanya running atau pengendalian dalam posisi berjalan. Berikutnya stopping atau berhenti, pengendalian saat berhenti. Jadi berhentinya juga dikendalikan. Proses akhir dengan cara memutuskan aliran arus listrik dari sumber tenaga listrik yang prosesnya bisa dikendalikan sedemikian rupa, misalnya dengan pengereman atau brake, ya, sehingga motor dapat berhenti sesuai dengan kebutuhannya. Jadi pemberhentiannya juga bisa dikendalikan. Ya. Nah, lebih jelasnya nanti di pertemuan berikutnya saya akan jelaskan. Saya lanjut lagi ya materinya. Nah, ini jenis kendali motor ada 3 macam. Jenis kendali motor ada 3 macam. 1, kendali manual tadi, kendali semi otomatis, kendali otomatis. Nah, ya. Dikendalikannya itu ada 3. Ya, jenis kendalinya manual, semi otomatis, otomatis. Kendali manual untuk menghubungkan atau memutuskan aliran arus listrik digunakan saklar manual mekanis, di antaranya saklar toggle switch. Saklar ini merupakan tipe saklar yang sangat sederhana, banyak digunakan pada motor-motor kecil, motor yang mengeluarkan tenaga yang kecil. Jadi ini ada panelnya, terus ini ada kendalinya. Ya, ini secara manual, ya, manual. Ini gambarnya sudah seperti ini. Mungkin Anda nanti sudah berpikiran, nah, dikendalikan secara manual. Ya. Yang kedua, semi otomatis. Untuk menghubungkan atau memutuskan aliran arus listrik menggunakan konduktor magnet yang bisa dikendalikan relay, pengaman arus lebih, thermal overload sebagai pengaman motor. Ya. Kerja operator sedikit ringan, tidak mengeluarkan tenaga besar. Cukup dengan jari menekan tombol akan start dan menekan tombol stop. Nah, di sini sudah ada tombol start dan stop. Ya. Hidupkan dan mematikan. Ya, kalau Anda tahu saklar ya, kayak saklar. Ya. Kalau di motor itu namanya tombol. Ya. Ya, nanti apa bedanya saklar dan tombol bisa Bapak jelaskan. Ya, ini yang semi otomatis. Dan yang ketiga, kendali otomatis. Dibuat dengan suatu program dalam bentuk rangkaian konduktor magnet yang dikendalikan oleh sensor-sensor sehingga motor dapat bekerja maupun berhenti secara otomatis. Kerja operator semakin ringan. Ya. Semakin ringan cukup, ulang lagi. Cukup monitor kerja menggunakan komputer sehingga dapat menghemat fisiknya. Nah, ini otomatis ya. Nah, otomatis nanti lebih jelasnya lagi nanti waktu di kelas 3. Ya, pelajaran kelas 3 lanjutan dari instalasi motor listrik ini tentang kendali otomatis, yaitu ada PLC, ada Celio, ya ada sensor-sensor, nanti dijelaskan di situ. Nah, ini kalau otomatis ada saklar termis, saklar timer, ada sensor cahaya, ada tekanan, ya, macam-macam. Lanjut, pengertian sistem kendali manual yang seperti tadi, ini saya ulang lagi ya, jenis pengendalian menggunakan alat pengendali manual berupa saklar apa. Ini penjelasan yang manual tadi itu, ya, yang gambarnya kayak apa namanya itu, toggle itu, switch toggle saya jelaskan. Jadi sini dari sumber tegangannya, maaf ya, saya jelaskan lagi di sini untuk instalasi motor listrik, motornya itu menggunakan motor 3 fasa, bukan motor 1 fasa. Ya, motor 3 rata-rata motor 3 fasa. Yaitu RST. Tegangannya berapa Pak? Tegangannya 380 volt. Kalau 1 fasa tegangannya 220 volt. Ya. Hanya di istilahnya menggunakan RST. Ya, warnanya kalau warna itu merah, kuning, hitam.
Jadi di sini ada sumber tegangannya, ada start manualnya, baru ke motornya. Nah, ini pengendali secara manual. Ya, jenis-jenis saklar manual atau mekanis yang digunakan pada pengendali motor listrik secara manual. Nah, ini ada macam-macamnya ini. Ya, saklar single pole, single throat switch, SPST. Saklar single pole, double throat switch, SPDT. Saklar double pole, single throat switch, DPST. Di sini ada double pole, double throat switch, DPDT. Ini dan sebagainya sampai drum switch, cam switch, saklar putar. Ini macam-macam yang digunakan untuk pengendali manual. Apa SPST itu? SPST, single pole, single throat switch. Nah ini, saklar single pole, single throat switch, SPST. Saklar SPST, maaf, saklar yang terdiri dari satu kutub dengan satu arah. Fungsi saklar ini adalah untuk memutuskan dan menghubungkan saja. Ya. Namanya single pole, single throat berarti masukannya satu, keluarannya satu. Ya kayak saklar biasa, tapi khusus untuk motor. Ya ini gambarannya seperti ini, disimbolkan seperti ini. Single pole, single throat switch. Selanjutnya adalah single pole, double throat switch. Itu saklar yang terdiri dari satu kutub dengan dua arah hubungan. Saklar ini dapat bekerja sebagai penukar, pemutusan dan penghubung hanya bagian kutub positif dan atau fasanya saja. Jadi ini inputnya masukannya satu, outputnya dua. Nah, jadi bisa ditukar. Kalau ke sini berarti arusnya ke atas yang jalan, di ke bawah yang jalan. Ini namanya kalau saklar seperti ini single pole double throat switch SPDT. Nah, sebenarnya seperti ini. Lanjut lagi, saklar double pole single throat switch. Saklar ini saklar yang terdiri dari dua kutub dengan satu arah. Hanya dapat memutus dan hubungan saja. Nah, ini double pole single throat switch. Ya. Ini dijadikan satu. Masukannya dua. Inputnya dua, tapi dijadikan satu. Jadi double pole single throat switch. Jadi kalau ini ditekan ke bawah, nah ini ke bawah juga. Jadi ini inputnya dua, masukannya satu. Karena tidak bisa ini ke bawah, ini nggak bisa harus ikut ke bawah juga karena ini jadi satu. Tapi masukannya inputnya dua, masukannya keluarnya satu arah. Kalau off, kalau on. Ya. Makanya di sini kutub dengan satu arah hanya dapat memutus dan menghubungkan saja. Lanjut lagi. Saklar double pole double throat switch DPDT. Saklar yang terdiri dari dua kutub dengan dua arah. Ya. Saklar dapat bekerja sebagai penukar pada instalasi motor listrik. Ya, saklar DPDT dapat digunakan sebagai pembalik arah putaran motor listrik, arus listrik, dan motor listrik arus bolak-balik satu fasa. Selain itu juga dapat digunakan sebagai pelayanan dua sumber tegangan pada satu motor listrik. Nah, di sini ya, double pole dua berarti, ya, double pole double throat. Nah, jadi masukannya dua, keluarannya dua. Ini bisa ke sini, ini bisa ke sini. Jadi bisa ke sini, ini input, ini output, ini output, ini inputnya yang coklat. Nah, jadi kalau ke sini ini terhubung ke sini, kalau ke sini ini. Biasa untuk balik arah putaran. Contohnya kalau ke sini putar ke kanan, ya. Kalau ditek mati, sambung ke sini menjadi putar kiri. Atau digunakan untuk dua sumber, ya. Dua sumber apa? Contohnya ini genset, ini untuk PLN. Jadi waktu ini sumbernya PLN normal, kita sambungkan ke sini. Nah, waktu ada pemadaman, nah, ini dipindah ke sini. Akhirnya
Ini menghubungkan ke genset. Tuh, jadi ini bisa digunakan di genset. Lanjutnya, saklar triple single throat switch. Triple single throat, dari 3 keluarannya 1. Saklar yang terdiri dari 2 kutub dengan 1 arah. Ya. Ini salah ini ya. Maaf, saya rawat dulu ya. Ini T, ini T. T, PST. Di sini 3 kutub. Saklar triple single throat switch TPST. Saklar yang terdiri dari 3 kutub dengan 1 arah dan hanya dapat memutuskan hubungan. Ini sama dengan yang tadi. Jadi hanya inputnya 3, ya, keluarannya 1. Jadi kalau ini ditekan, ini semuanya akan ikut ke bawah. Jadi masukannya 3, bisa RST, ini langsung nyambung. Ini namanya TPST, triple single throat switch. Selanjutnya adalah saklar triple double throat switch. Nah, ini sama dengan double pole ya, dengan DP, DT sama, hanya ini 3 ya. Kalau RST sama. Jadi kalau menggunakan motor 3 fasa, di sini menggunakan PLN, kalau mati ke genset bisa, asal gensetnya juga 3 fasa. Ya, jadi 2 masukan, ya, 3 masukan, keluarannya 2 masukan, outputnya 2. Ini jenis-jenis pengendali secara manual. Ya. Ada drum switch seperti ini, saklar drum switch, saklar yang mempunyai bentuk seperti drum dengan posisi handle tangkai penggerak memutus dan menghubungkan. Sama, hanya modelnya seperti ini. Jadi di modelnya kayak drum. Penghubung drum. Drum switch digunakan pada motor kecil sebagai penghubung motor listrik dengan jala sumber tegangan. Lainnya ada cam switch. Nah, cam switch ini saklar putar ya. Nah, ini saklar on off, banyak digunakan untuk rangkaian utama pada rangkaian kendali. Nah, di sini nanti Anda akan bisa lihat di sini banyak. Ada yang ini hanya on off, ada yang manual sama otomatis, ada yang 3. Kebetulan di sini hanya 2 ini. Nah, sekarang ke pengendali semi otomatis. Pengendali semi otomatis adalah jenis pengendali yang menggunakan alat kendali semi otomatis berupa kontaktor magnet dan tombol tekan, dilengkapi dengan pengaman. Jadi di sini ada tenaga, ada panelnya. Nah, di sini tadi ada tombol-tombolnya. Ada motornya. Nah, ini sekian dulu dari Bapak untuk pengendali semi otomatis dan otomatis. Nanti saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.